kita ada di Tugu Proklamator atau Taman Proklamasi, tepatnya di Jalan Proklamasi nomor 10, Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu dengan saya Ajeng Wulandari Wangiati, absen 1. Dengan saya Karisa Zara, absen 5. Dengan saya Dwi Nursela, absen 9. Dengan saya Fadi Ramadan dari nomor absen 10. Dengan saya Fairuz Nincar Bapas, absen 12. dan saya Syifa Alnamadadi dari absen 35. Selamat menyaksikan. Yuk ikuti keseruannya. Tugu Proklamasi terletak di Jakarta Pusat, dibangun untuk memperingati bacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Awalnya, lokasi ini adalah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Tugu pertama kali diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1946. Namun dibongkar oleh Soekarno pada tanggal 15 Agustus tahun 1960 karena dianggap bukan tugu nasional. Setelah direnovasi, Tugu Proklamasi yang baru diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto kini menjadi simbol penting kemerdekaan Indonesia. Tugu ini berbentuk pilar yang menampilkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diukir pada sebuah lempengan. Pilar ini menjadi simbol utama monumen, mengingatkan pentingnya momen sejarah tersebut. Di dekat tugu utama ini terdapat dua tokoh proklamator yang sangat berperan penting untuk mendukung kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Bisa kalian lihat di sebelah kanan ini ada tokoh Soekarno, dan yang sebelah kiri ini adalah tokoh Muhammad Hatta. Di bagian Soekarno ini ia sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Kalau kalian lihat di bagian tengah-tengah ini merupakan suatu rancangan dari Sayuti Melik yang membentuk suatu teks proklamasi dari proklamasi asli yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam. Ini tuh dilengkapi dengan tanda tangan Soekarno dan juga Hatta. Nah, di sini ada Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia. Adalah monumen pertama yang dibangun di Taman Proklamasi. Tugu ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir selama masa pendudukan sekutu. Tugu peringatan tersebut berbentuk obelis kecil dengan tulisan atas usaha kaum wanita Jakarta. Nah, pada awalnya ini, Taman Proklamasi adalah kediaman Bung Karno. Kompleks Taman Proklamasi terletak di sebidang tanah, tempat bekas kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Untuk memandai ulang tahun Indonesia, sebuah tugu peringatan dalam bentuk obelis kecil dibangun pada tahun 1946 oleh kelompok Ikatan Wanita Jakarta. Tugu peringatan ini dikenal sebagai Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu elemen yang menarik dari monumen proklamasi di Jakarta, yaitu Tugu Petir. Nah, Tugu Petir ini adalah salah satu aksesoris yang menjadi bagian penting dari makna dan simbolisme dari monumen proklamasi. Tugu Petir ini berdiri di tengah-tengah area monumen dan menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung. Bentuknya yang megah dan unik membuatnya menjadi simbol kuat dari perjuangan kemerdekaan. Nah, Taman Proklamasi ini yang di area sekitar Tugu Proklamasi yang merupakan taman yang tertata rapi. Nah, tempat ini juga sering digunakan oleh kegiatan nasional, memperingati Hari Kemerdekaan atau sekedar sebagai ruang terbuka publik untuk beristirahat dan mengenang perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, makna dari Tugu Proklamasi bukan hanya simbol kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat semangat perjuangan bangsa Indonesia. Lokasi ini bukan hanya menggambarkan suatu persatuan dan tekad bangsa, tetapi untuk terus menjaga kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya kita akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Kota Tua, yaitu Museum Bank Indonesia. Jika kalian seorang pelajar, kalian bisa dikenakan biaya alias gratis loh, dengan syarat membawa kartu pelajar dan alma mater dari sekolah dan membayar sebesar Rp5.000 untuk umum. Dari sebuah gedung tua inilah perjalanan panjang perekonomian negeri ini tersimpan. Bangunan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Dari gedung karismatik ini, kita dapat melihat perjalanan panjang, alat pembayaran, dan mata uang di negeri ini. Dari sistem barter hingga menggunakan rempah-rempah yang pada masa itu dinilai setara dengan emas, sampai pada kedatangan Belanda yang menjadikan masyarakat menggunakan gulden sebagai alat pembayaran. Terdapat pakaian yang digunakan oleh tentara Belanda dan tentara Jepang yang terdapat di lantai. Di sini juga dijelaskan bagaimana sejarah lahirnya Bank Indonesia, yang awalnya difungsikan sebagai rumah sakit pertama di Batavia, namun kemudian dialihkan menjadi kantor perbankan di tahun 1828 yang bernama The Javits Bank. Hingga di tahun 1953 namanya resmi diubah menjadi Bank Indonesia. Di museum ini terdapat ruang koleksi numismatik dan di dalamnya tersimpan berbagai koleksi uang yang pernah beredar di Indonesia. Dari uang yang digunakan pada masa awal kerajaan Hindu-Buddha sampai zaman kolonial. Pada 30 Oktober 1946, Rupiah Republik Indonesia resmi dikeluarkan. Selain melihat bongkahan emas batangan, kita juga bisa belajar tentang sejarah bangsa Indonesia mulai sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga masa reformasi. Setelah mengunjungi Museum Bank Indonesia, selanjutnya kita akan ke Museum Sejarah Jakarta. Bangunan ini dikenal dengan Museum Fathahillah yang berlokasi di Jakarta Barat. Sebelum menjadi Museum Fathahillah, bangunan ini dikenal sebagai Stadhuis Batavia atau Balai Kota Batavia dan Raad van Justitie atau Dewan Pengadilan. Bangunan ini dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Di ruangan ini terdapat berbagai macam kursi peninggalan bangsa Eropa pada masa itu, seperti kursi pesisir, kursi Belanda, kursi Raffles, kursi gereja Portugis, dan masih banyak lagi. Di lain hal, selain kursi, terdapat peta koneksi regional yang dimana peta ini menunjukkan berbagai wilayah di Asia yang terhubung melalui jaringan perdagangan dan pelayaran perusahaan India Timur Belanda (VOC) selama abad ke-17 hingga abad ke-18. Di ruangan ini terdapat cara pemakaian alat batu dan berbagai macam bentuk-bentuk yang unik, mulai dari yang paling kecil, sedang, hingga besar. Hal ini yang dinamakan masa bercocok tanam dan perunggu besi. Ini adalah beberapa peninggalan bangsa Eropa pada masa itu, salah satunya adalah botol keramik pada masa Jepang. Di Museum Sejarah Jakarta terdapat penjara di bawah tanah. Ukuran tiap sel penjara sama, tidak terlalu tinggi, sekitar 160 hingga 160 cm, sedangkan panjang dan lebarnya masing-masing tak sampai 10 meter. Pengunjung bisa memasuki sel tapi harus menunduk. Penjara laki-laki yang kosong ini tampak gelap, sulit untuk melihat isi dalam penjara. Yang sebenarnya kosong hanya ada sejumlah bola berat besar atau cannonball di dalamnya yang digunakan tahanan untuk buang air kecil. Jadi tak sedikit tahanan yang sudah meninggal sebelum diadili.